Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Coba kita diperkuat dengan imun ya, serta dengan iman yang ada di jiwa kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara mendesain brosur makanan ya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini, kita bisa lihat. Nah, untuk brosur makanan ini nanti akan kita desain dengan menggunakan Adobe Photoshop seperti ini ya. Oke, kita langsung aja dalam materi ini. Nanti silahkan adik-adik bisa langsung mencoba, atau nanti adik-adik mahasiswa ingin meminta filenya ya, materi yang sudah pernah saya ajarkan, nanti akan saya sharing bersama ya. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Langsung aja ke topik materi kita ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara mendesain brosur makanan, dimana pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah pernah belajar yaitu cara membuat ukuran sebuah desain ya, terus produk yang akan kita buat desainnya ya, dimana pada desain itu sendiri saya sudah pernah jelaskan itu tergantung dari ukurannya. Jadi yang pertama pastikan kita harus menentukan ukuran yang akan kita buat ya. Mungkin kemarin kita sudah pernah membuat desain spanduk ya, kita juga pernah membuat desain name tag ya, dan lain sebagainya. Jadi tahap pertama itu pastikan ukuran yang akan kita buat, karena itu yang bakal kita cetak ya. Yang kedua, pastikan itu ada bahan yang akan kita desain ya, jadi produknya harus kita siapkan. Kalau nggak ada kayaknya aneh ya, apa yang mau didesain gitu ya. Jadi harus ada temanya apa, terus bahannya apa yang akan kita gunakan. Nah, berikutnya apa? Di sini kita akan membuat desain ya berupa makanan. Jadi nanti ada adik mahasiswa ngikutin aja ya, karena ini sifat makanan yang pedas atau yang bersifat panas ya. Jadi untuk studi kasus makanannya nanti bisa dirubah menggunakan makanan yang lain ya, mungkin seperti pizza, bisa menggunakan pentol pedas ya, atau sosis ya, dan lain sebagainya. Intinya lebih mengarah kepada produk makan yang sifatnya panas atau pedas ya. Jangan sampai nanti mendesain es campur ya, aneh kelihatannya es campur pakai efek apinya. Itu kita harus bisa mengatur produk makanan agar bisa tertarik ya orang untuk melihat desain yang kita buat, kira seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke caranya ya. Jadi untuk caranya saya masih bersifat menjelaskan yang sudah ada ya, karena posisinya kita sudah pernah membuatnya. Kita akan mempelajari step by stepnya ya. Kita coba dulu melihat materinya seperti ini. Nah, jadi untuk desain makanan tadi ya, kita menggunakan Photoshop CS6 seperti biasa. Kita harus mempersiapkan Photoshopnya dulu ya. Yang pertama kita harus membuka Photoshopnya seperti biasa. Terus yang kedua, cara membukanya ya sama aja, file new, atau kita bisa menekan Ctrl N ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilannya saya sudah jelaskan tadi, itu tergantung dari apa yang ingin kita buat, kertas apa yang mau kita cetak ya. Jadi di sini saya menggunakan kertasnya berukuran A4 ya, namanya tetap menggunakan brosur makanan bebas saja. Tapi di sini saya menggunakan A4. Tapi kalau untuk yang lain pengen mencetak dengan ukuran berbeda, itu dipersilahkan ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga. Nah, jadi pada step yang ketiga ini kita akan mengambil bahan ya. Kita akan mengambil bahan untuk background ya. Caranya sama, tinggal kita masukkan pada posisi Photoshopnya ya. Tinggal kita masukin aja seperti biasa. Kita lihat seperti ini. Nah, tampilannya. Nah, untuk backgroundnya kebetulan sudah ada ya. Jadi
cari aja yang sifatnya gratis di Google, banyak ya. Hasilnya juga udah bagus-bagus sekali ya yang bisa kita manfaatkan. Nah setelah itu kita coba klik tools rectangle Mercury tools ya. Nah jadi berikutnya apa, kita lakukan seleksi background yang akan kita duplikat itu kita tambahkan di sebelah sini ya, di sebelah layer. Jika sudah terseleksi ya, nanti kita coba tekan Ctrl J ya, kita tekan Ctrl J, tampilan seperti ini ya. Nah berikutnya apa, kita coba mendrag gambar ya, duplikat ke atas menutupi warna putih ya, lalu kita tekan Ctrl T ya, kita tekan T. Jika sudah klik kanan ya, maka dia akan mengarah kepada 180 derajat ya, lalu tinggal kita tekan enter ya. Berikutnya kita lihat kita akan menambahkan dinding kayu ya. Kita lihat tampilan yang tadi, dinding kayunya seperti ini ya, kita lihat. Nah untuk dinding kayunya tadi kita akan menutupi putihnya dengan cara mengaktifkan tools rectangle Mercury ya, tools jika sudah selesai bagian kayu di bawahnya. Nah seperti ini, kita lihat ya, tampilan seperti ini. Terus jangan lupa kita duplikat layer ya yang sudah diseleksi dengan cara menekan Ctrl J ya, kita menekan Ctrl J lalu geser ke bagian ke bawah, perbesar ya hasil duplikatnya tersebut sampai menutup warna putih yang ini ya, seperti biasa yang kita pelajari ya. Ctrl J tinggal kita tarik ke bawah aja, nanti dia akan nutup seperti ini. Jadi tampilannya akan menutup seperti ini tampilannya ya. Berikutnya apa, di sini saya mengambil gambarnya burger ya, makanan burger, roti burger. Tadi saya bilang untuk temanya bebas saja, buat ada di mahasiswa mau pakai makanan apa aja bebas ya. Di sini saya ngambil bentuknya PNG ya, tinggal kita masukkan ke dalam layernya. Kalau PNG enak ya, ditinggal kita tarik otomatis dia akan bersih ya. Tapi kalau kondisinya JPEG masih ada sudut kiri kanannya tambahan atau backgroundnya ada tambahan, itu harus kita seleksi atau kita hapus ya, agar yang muncul hanya ada produknya. Oke, berikutnya pada step yang ke-9 itu kita akan mengatur posisi gambarnya ya. Kita tinggal tekan Ctrl T ya. Jadi Ctrl T ini kita akan membentuk produknya, ukurannya sesuai dengan backgroundnya ya. Jika seperti ini, kalau dia kondisinya pengen dikecilin tinggal kita tarik aja ya, sesuai dengan posisi backgroundnya. Berikutnya kita akan menambah garis grid ya. Caranya apa, kita tinggal klik view ya, lalu tekan new grid ya, new grid. Nanti kita tinggal atur contohnya seperti ini, kita lihat ya, seperti ini tampilannya tuh. Nah ini new grid ya. Berikutnya kita lihat step yang ke-11, itu kita akan menambahkan api pada burgernya ya. Kita akan menambahkan efek dari api tersebut. Nah sebelumnya kita coba download aja ya di Google dengan kata kuncinya seperti biasa ya, api aja, nanti dia akan muncul sendiri. Terus akan muncul seperti ini gambarnya ya, api seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, jadi kita drag gambar api tadi ya ke halaman brosurnya, lalu kita atur dengan cara menekan Ctrl T ya, Ctrl T. Nanti kita lihat dia akan masuk ke sini ya. Ini dia udah masuk apinya, jadi layernya ada di sebelah sini ya. Selanjutnya ya, kita akan rubah dari normal ke screen pada layer api ya. Jadi pada layer ini akan kita normalkan ke screen
pada layer api ya. Caranya seperti ini ya, tinggal kita klik kanan nanti muncul teks yang ini ya. Pada step yang ke-14 itu kita menambahkan efek color balance ya, dengan cara klik create new fill ya, terus pada layer yang ada di bawah lalu kita pilih color balance. Jika sudah diatur settingan warna tersebut ya pada gambar, kita jangan lupa di create. Kita lihat tampil seperti ini. Nah seperti ini ya, saya gedein gambarnya. Nah ini yang create-nya ya. Berikutnya kita masuk pada step yang ke-15. Nah ini kita menambahkan efek hue ya. Hue di sini caranya sama seperti yang tadi ya, tinggal kita klik create new ya, kita tinggal pilih hue saturation ya, atur seperti gambar di bawah ya. Terus sama, jangan lupa kita create ya, lakukan hal sama seperti tadi, ini sama ya, agar dia posisinya ada di belakang gambar sana ya, efeknya juga lebih kelihatan. Nah berikutnya kita akan menambahkan kontrasnya. Kita akan menambah kontrasnya dan juga kita akan mengatur curves-nya ya. Jadi curves-nya akan kita atur jika sudah group layer efek tersebut. Caranya kita klik menu layer ya yang ada di atas, lalu pilih group layer ya. Tampilannya seperti ini. Saya zoom dulu. Nah di sini tampilannya seperti ini ya, group layer atau Ctrl G. Kita next pada step ke-17 ya. Pada step ke-17 di sini setelah kita duplikat layer group ya yang tadi, caranya klik kanan ya layer group, lalu pilih duplikat layer ya. Jadi kita harus duplikat, klik kanan, nanti ada tulisannya duplikat layer ya, seperti ini. Nanti dia akan muncul menjadi dua, di duplikat ya. Nah pada step ke-18 itu pada layer group kopi api yang tadi kita drag ya, lalu kita masking ya, kita hapus. Kita lihat berikutnya seperti ini. Nah tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita tambahkan efek color balance pada gambar burger agar warnanya lebih menyatu. Untuk settingan color balance ya, bisa kita lihat pada contoh di bawah ini seperti ini. Nah settingan ini, jadi kita bisa mengatur settingannya sesuai yang kita inginkan ya. Ini berikutnya kita masuk pada step yang ke-20 ya. Jadi berikutnya kita juga akan menambah hue ya, saturation pada gambar burger ya. Kita atur seperti gambar ini, sama ya seperti tadi juga, caranya sama. Berikutnya kita masuk pada step ke-21 ya. Jadi kita akan mengatur kecerahannya ya, kita akan mengatur levelnya. Berikutnya akan tampil seperti ini. Jadi jika kita ingin resolusinya terlalu gelap, tinggal kita tekan Ctrl L, nanti akan muncul tampil seperti ini ya. Tinggal kita main aja, atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Berikutnya sama ya, efeknya juga sama, kita lakukan yang sama seperti ini. Nah berikutnya apa? Kita akan menambahkan gradiennya ya, agar kesannya agak gelap. Nah jadi kita akan mengatur gradien dari tampilan ini ya. Caranya seperti ini tampilannya. Nah ini ya, ini gradien agar tampilannya lebih gelap ya. Berikutnya kita masuk pada step ke-25. Jadi berikutnya kita akan memasukkan teks ya. Cara memasukkan teks seperti biasa, tinggal kita tekan T ini ya, ada logo T seperti ini, kita klik yang ini ya, sudah pernah kita belajar juga ini ya. Tergantung teksnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini saya menggunakan fontnya Lost in
wheel ya, dan font Geomatch 706. Jadi kalau kalian pengen nyoba silakan ya, kalau pengen bentuk seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda tidak ada fasilitas ini pada Photoshop Anda, nanti Anda bisa menambahkan dengan cara download di Google ya. Tinggal dimasukin juga bisa banyak lagi bentuk-bentuk teks yang lain ya. Tapi kalau di Photoshopnya dia masih sifatnya pertama kali kita install standarnya ya. Berikutnya kita aktifkan Eclipse Tools ya. Lalu kita buat lingkaran agar terlihat lebih bagus ya, seperti ini. Lingkaran seperti ini untuk memasukkan harga ya. Berikutnya kita lihat, tinggal kita masukkan warna seperti biasa ya. Kita masukkan warnanya. Nanti kita lebih memilih warna merah ya. Tapi kalau nanti kalian pengen warna yang lain juga nggak jadi masalah ya. Terus kita masukkan teks ya. Tinggal klik ini, tinggal kita ketik aja Rp 23K ya, atau 23.000. Jadi bebas saja mau berapa, tergantung dari produk yang kita jual ya. Terus di sini kita grup layer ya, harga dan lingkaran tadi. Caranya kita blok 3 layer, lalu kita tekan Ctrl G ya, yang ini layernya. Nah setelah itu kita harus duplikat layer lingkaran tadi ya, yang harus kita duplikat. Nah bentuknya seperti ini, sama, tinggal klik kanan aja, nanti ada duplikat layer yang muncul seperti ini tampilannya. Berikutnya kita akan merubah settingan layer lingkaran ya, seperti gambar ini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Berikutnya pada step ke-32 itu kita akan memperbesar ukuran lingkaran ya, dengan cara Ctrl T, lalu diperbesar ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi Ctrl T itu dia akan mengikuti sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Berikutnya kita akan menambahkan teks restoran cepat saji seperti ini. Caranya sama kayak tadi ya. Di sini saya menggunakan Rectangle Tools ya. Tampilannya seperti ini. Kalau pengen menggunakan bentuk teks yang lain juga tidak jadi masalah ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya kita akan duplikat layer persegi panjang tadi dengan cara tekan Ctrl J, lalu kita aktifkan Move Tools ya, lalu geser ke atas persegi panjang tersebut. Tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita gabungkan layer ya, bloknya yang ini, yang dua putih ini, dengan cara tekan Ctrl E jika sudah diduplikat lagi layer persegi panjangnya. Lalu kita aktifkan Move Tools ya, dengan cara geser ke kanan seperti itu. Sama ya, jadi caranya masih sama kayak tadi. Tinggal kita buat garis gridnya dengan cara klik menu view, lalu kita pilih new grid ya, lalu kita atur sesuai dengan kebutuhannya. Ini sama kayak tadi aja, cara memakai juga sama ya, prosesnya juga sama. Nah berikutnya kita blok 3 layer, kita tekan Ctrl T ya, seperti gambar ini ya, 3 layer ini kita bisa lihat. Berikutnya setelah itu kita akan merubah warna burger ini ya. Seperti biasa tinggal kita klik aja pada layernya, nanti muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita ganti warna sesuai dengan kita inginkan ya, seperti itu. Terus sistem sama juga ya caranya, tinggal efek drop shadow pada teksnya. Jadi kita masih bermain dengan desain teksnya. Nah juga sama caranya, sama juga. Nah berikutnya pada bagian bawah, jadi pada bagian bawah kita tinggal menambahkan teks sesuai dengan yang kita inginkan ya. Seperti ini biasanya kita akan menambahkan info pemesanan ya, dan alamat tempat penjualnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat sebuah cahaya ya, caranya buat layer baru, lalu kita layer tersebut diwarnai menjadi warna hitam seperti gambar ini. Kita lihat seperti ini.
Setelah itu kita pilih menu filter ya, render lighting effect. Caranya seperti ini, kita lihat tampilannya. Nah ini ya, pada filter klik ini terus akan muncul lighting effect ya. Berikutnya apa yang akan kita lakukan, kita akan milih lighting sesuai dengan yang kita inginkan ya. Terus di sini kita menggunakan movie frame ya, kita menggunakan ini efeknya, tinggal di oke aja ya. Berikutnya kita akan ubah setting dari normal menjadi screen ya, seperti gambar ini, tampilan seperti ini. Kita lihat berikutnya. Nah selanjutnya kita akan meletakkan lighting tadi yang barusan kita buat, layar hitam tadi, pada hasil desain yang tadi ya, seperti ini. Jadi kalau sudah selesai, kita bisa berkreasi sesuai dengan apa yang ingin kita desain ya. Kebetulan di sini kita membuat desainnya burger ya, seperti ini. Oke, demikian ilmu atau sharing atau belajar bersama yang kita laksanakan ya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat kita semua ya, dan semoga ilmu ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau proses penjelasannya kurang tepat ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika nanti adik-adik mahasiswa ingin sharing atau ingin file mentahnya atau cara pembelajarannya, nanti bisa akan saya share ya. Kebetulan materi ini juga sudah pernah kita pelajari. Saya kiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.